dzikrikal ghafilun. Alhamdulillahirobbilalamin. Selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan pengajian dari Ustaz Haji Zulhendri Zulkifli Imam Syekh. Ada Ustaz, kami persilakan. Ya, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Ustazah, pejuang-pejuang Sabisma, pejuang-pejuang Islam yang ada di Sabisma yang kami muliakan. Juga Ustazah Sarah selaku yang memimpin di sini. Bersyukur kita kepada Allah. Luar biasa nikmat yang Allah nukurahkan kepada kita. Bisanya kita hadir di sini di Mushola Taufik. Di Mushola Taufik Komplek TK2 Sabihisma. Tentu harapan kita hadirnya kita di sini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan itu semua mendapatkan pahala terbaiknya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Sudah terasa hitungan hari kita akan seolah akan marhaban ya Ramadan, berjumpa dengan Ramadan. Berjumpa dengan Ramadan ini sesuatu yang kita rindukan. Bahkan Rasulullah SAW ketika baru masuk bulan Rajab, Rasulullah berdoa, Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan. Ya Allah, berkati kami di bulan Rajab, berkati kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di Ramadan. Artinya begitu gembiranya, antusiasnya Rasulullah menyambut Ramadan. Tentu jangan sampai kita biasa-biasa saja, enteng-enteng saja, tidak ada pengaruh kita ketika Ramadan mau menjelang. Seperti tidak ada kejadian. Maka kalau ada di antara kita yang sepertinya biasa-biasa saja, kutuk diri ini, kenapa biasa-biasa saja? Kenapa kamu tidak bahagia? Kenapa kamu tidak antusias? Harus menjadi perhatian khusus bagi kita. Karena luar biasa Ramadan ini bulan ampunan. Ada sahabat yang menyaksikan ketika ada dua orang yang masuk Islam. Sahabat ini melihat kan ada dua orang masuk Islam. Jadi perhatian sama sahabat ini, dua orang ini. Dua orang ini kompak kemana pergi sama. Setelah dia masuk Islam itu salat 5 waktunya terjaga, akhlaknya bagus. Kemudian salah satu dari orang itu ikut perang, sama-sama ikut perang, ikut berjihad dia. Ikut dia berjihad, kemudian meninggal dunia satu. Yang satu lagi dia tidak ikut jihad. Kemudian dia masuk bulan suci Ramadan, dia ikut puasa di situ. Lalu kawan satu lagi ini meninggal. Jadi kawan sahabat yang memperhatikan dari awal ini cara Allah mengatur informasi dakwah nasihat. Ini kisah ini valid, kisah ini sahih. Jadi sahabat yang melihat ini dia mimpi dan dia melihat pengumuman masuk surga. Ternyata yang kedua-duanya masuk surga, dua orang yang masuk Islam, kemudian dia kompak berdua. Tapi nama yang pertama disebutkan bukan orang yang mati di medan jihad. Yang satu ini yang panggil. Kenapa yang dan jihad ini nomor 2 dipanggil? Sahabat telah terbangun, dia ngomong sama sahabat yang lain. Ini masih zaman Rasulullah. Ayo kita jumpa Rasulullah tanya. Tanya kepada Rasulullah, kenapa nih Rasulullah orang yang jihad ini justru lebih kemudian masuk surga dibanding kawan dia yang meninggalnya lebih terakhir dibanding kawan ini. Itu kata Rasulullah, kawan yang meninggal ini ketika dia masukkan semuanya, keduanya sama masuk Islam, yang satu tidak sempat memasuki Ramadan. Yang satu dia sempat masuk Ramadan baru dia meninggal. Masya Allah, ini sahih ini kan. Berarti kita berjumpa dengan Ramadan, amalan selama Ramadan itu bisa mengalahkan pahalanya orang berjihad. Ya, orang berjihad surga itu kan sama masuk surga ini. Cuman startnya namanya dulu. Nomor antrinya lebih dulu orang yang Ramadan. Makanya jangan sampai kita Ramadan yang akan menjumpai kita ke depan ini kita tidak dapat apa-apa.
seperti yang digambarkan oleh kisah yang barusan saya sebutkan tadi. Maka kita lihat ayat yang Allah sampaikan Al-Baqarah 183 itu. Panggilan untuk Ramadan, panggilan untuk puasa itu hanya panggilan untuk orang beriman. Kalau dia tidak beriman bukan untuk panggilan dia. Orang berimanlah yang akan mendapatkan surga dari buah dari Ramadannya. Jangan sampai kita tidak beriman. Maka dalam kesempatan ini, kajian kita, pertemuan kita ini, coba kita hitung. Yang menyampaikan ini juga menghitung. Kita bukan untuk saling menyalahkan, mencari kesalahan orang lain, cuma mencari kesalahan kita masing-masing. Jangan sampai kita termasuk orang munafik. Karena orang beriman pasti tidak munafik. Orang munafik pasti tidak beriman. Nah, ini ada surat ibu-ibu nih, surat ustazah, surat An-Nisa ayat 142. Coba renungkan ayat ini. Juga kami yang menyampaikan juga renungkan. Karena Allah gambarkan di sini ciri orang munafik itu. Kita khawatirkan gitu, jangan sampai ya kita mungkin munafik besar tidak. Tapi munafik-munafik kecil-kecilan sepertinya kalau di ayat ini banyak dan kita yang kena. Apa kata Allah di sini? Innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Itu garis bawahnya itu, orang munafik itu yang menipu Allah. Kenapa dia dikatakan menipu Allah? Kita kan beribadah, kita sholat, kita apa itu kan Allah yang suruh. Maka kita salat apapun itu karena Allah. Maka ketika kita sholat, kita tidak kita mengharapkan pujian, mengharapkan dikatakan orang baik, orang soleh, maka kita menipu Allah. Kalau ada rasa kita di antara kita yang kita sholat itu, ada rasa bangga, rasa senang lihat orang lain, atau kecewa ketika ibadah kita tidak diketahui oleh orang lain, maka bibit penyakit itu ada dalam diri kita. Maka minta ampun menyawanya. Kalau ada ustaz rasa bangga ketika ceramah dia dipuji oleh orang lain, kemudian kecewa ketika orang tidak apresiasi, maka dia menipu Allah. Berarti dia jadi ustaz itu ingin diapresiasi. Ketika orang mengatakan penyampaian dia tidak bagus, kemudian nggak enak perasaan dia. Kalau seperti itu juga tidak benar gitu, karena dia menipu Allah. Itu kunci pertama dimulai sekarang. Kita menyambut Ramadan, berkapan di Ramadan. Kita riset diri kita mulai sekarang dan sampai kita tinggalkan dunia. Yang kita kerjakan itu benar-benar karena Allah. Kita bukan orang-orang yang menipu Allah, itu benar-benar karena. Dan diantara tanda orang menipu Allah itu, wa iza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka berdiri untuk sholat, maka mereka lakukan dengan malas. Jadi orang munafik itu juga sholat gitu, tapi malasnya sholat. Indikasi malas itu di mana? Ya ketika azan tidak langsung bergerak itu malas. Atau pakaian asal-asalan. Ketika dipanggil misalnya dipanggil oleh wali kota, dipanggil oleh gubernur, ini pilih pakaian terbaik, serius nih kan, menyiapkan waktunya, pakaiannya, mandinya, parfum lengkap seluruh. Tapi ketika hanya sholat, asal-asalan pakaian. Orang yang asal-asalan pakaian juga termasuk orang yang munafik. Salah, tapi kok seperti itu dia sholat gitu. Asal-asalan, malas dia sholat gitu. Salat zuhur hampir masuk waktu asar, salat asar hampir masuk waktu maghrib. Ataupun salatnya di pinggir-pinggir kamar aja. Ayalah sholat, hayal falah. Itu artinya kan panggilan. Hai kemari salat. Kemari salat, hayal falah. Hai kemari untuk menang. Nah, datang dia gitu. Ini salat di tempatnya saja. Jadi orang azan itu bukan menunjukkan waktu masuk. Azan itu memanggil untuk datang. Maka kalau kemenangan itu, salat itu di mana suara azan dikumandangkan, di situ kita datang, khusus laki-laki ya. Maka kalau ada laki-laki yang salat di rumah, yang munafik dia gitu kan. Berarti kan gimana tuh munafik akan mendapatkan derajat takwa. Kemudian ciri orang munafik berikutnya di An-Nisa 22, yuraunan nas. Mereka maksud ingin dipuji oleh manusia. Nah, inilah malang manusia paling malang. Dia ingin dikatakan baik. Sementara manusia yang mengatakan dia baik, manusia itu tidak punya apa-apa, dia tidak punya surga gitu. Nah, malang waktu di lu apa-apa, suli apa-apa, dan apa-apa, wala bangga-bangga itu kan. Mau meninggal, mana apa-apa pahalu ambo, ya Allah ambo ceramah dulu, kadang namanya pahalunya. Ada pek di dunia lumayan, kau ingin dipuji-puji orang mah, ada pek lah apa lain. Mana apa amalan infak ambo, mana banyak infak tu.
Engkau berinfak dulu kan ingin kitchen dermawan, dulu atur. Kalau dapat mah, pojok lain. Namanya amalan ambo berjihad dulu. Oh berjihad kan ingin kitchen pahlawan. Tuh, udah dikubur di tempat makam pahlawan tuh. Masuklah kau di DPR kan mengecen engkau sebagai pahlawan nasional. Apa aja lain. Ada tahu itu. Nah, nak malang lah itu kan. Aku kembali kita mengajar anak kita di sini, anak TK, anak siapapun anak kita. Memang karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan berharap anak yang kita ajar itu mudah-mudahan baca anak boleh lu jadi gubernurnya atau karena ustazahnya. Tidak. Ambo aja anak boleh lu jadi dokter nih besok apa ini baru kabur kayaknya awak guru ustazah tapi semua dulu nak. Aku ustazah dulu nak. Tidak ada karena itu. Kalau ada karena itu sayang kan, cuma seorang munafik gitu. Kita seru beribadah karena Allah, beribadah pula karena orang. Jadi mulai sekarang kami yang menyampaikan dengan ada keluar dulu bangga dipuji orang, kecewa dicaci orang itu orang beriman. Kemudian orang munafik itu di An-Nisa 142 ini wala yazkurunallah illa qalila. Dan mereka tidak mengingat Allah, tak ada mengingat Allah kecuali sedikit. Bila nya mengingat Allah lah payahana lah panjang nanya barunya ya Allah mudah rezeki boy ya Allah mudah rezekinya boleh. Tak ada mengingat Allah dah, tak ada berzikir dah. Kata-kata ini keluarkan bukan kata-kata yang penuh hikmah, kata-kata yang lahwi, yang tidak ada maknanya, bukan kata-kata yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang selalu mengingat Allah itu ketika dia melakukan sesuatu kalau mau kerajuan, ridho Allah kendak. Kalau tidak ridho mau kerajuan enggak. Maka orang munafik itu dia tidak ingat Allah. Bila dia mengingat Allah, ketika dia naik pesawat, pesawat itu goyang. Ingat Allah semua. Ya Allah tolong ya Allah selamatkan ya Allah. Kalau selamatnya tidak ingat itu. Naik sampan, rupa sampan kau bocor, lah goyang untuk ingat Allah semua. Kalau dia seperti itu, kurang munafik. Maka orang beriman, keadaan dia dalam keadaan genting, dalam keadaan aman nyaman pun dia seperti itu. Ketika ada yang mesti nak ada uang kan, ya Allah mudahlah rezeki yang boy ya Allah mereka. Ketika rezekinya mudah tetap mereka mudah, ya Allah pertahankan rezekiku ya Allah, dan kau cabut ya Allah. Kan samunya ketika meminta tidak dapat begitu nak bergetar tangan yang menanginya minta tidak dapat. Betul minta untuk dipertahankan yang tidak dapat. Jarang orang begitu kan. Kalau tidak dapat, payahnya meminta untuk jadi. Ketika kalau dapat, lupa ya Allah. Nanti kalau ada yang mau itu pokoknya termasuk orang munafik. Kita mohon pada Allah ampuni kita adanya bibit-bibit penyakit munafik dalam diri kita. Jadi mulai sekarang sampai kita tinggalkan dunia ini kita ingat bahwa innal munafikina yukhadi'una Allah, bahwa orang munafik itu menipu Allah. Awak ditipu anak, ditipu orang tua, nak senang hati awak kan? Kau awak sebagai hamba menipu Allah. Aduh, si rasa bangga awak dengan perbuatan awak, dengan amal awak. Itu menipu Allah. Baca kalau kuncinya kini ku payah awak kini untuk beramal yang tak diketahui orang. Awak salah bersama nampak di orang bangga awak. Awak puasa awak tahu orang. Maka camkan dalam diri awak. Kalau guru kami mengatakan, camkan dalam diri awak ada satu amalan yang memang awak ya Allah tahu. Camkan tu untuk menunjukkan awak nak munafik. Awak pergi ni ku pergi ke masjid nampak di orang bangga awak. Bangga kan tipu tu. Lagi awak camkan dalam diri awak ada yang satu amalan yang memang awak ya Allah tahu. Minimal itu menyelamatkan awak dari sifat munafik. Saja banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam sudah menunjukkan jam 15 menit kurang sedikit. Jangan pengajian yang disampaikan oleh Ustaz. Kalau ada pertanyaan. Oh iya boleh, kalau ada pertanyaan silakan. Iya, lupa. Ada yang ingin ditanyakan. Boleh bebas, pertanyaan bebas. Ya. Silakan minum Ustaz. Minum pokok siap saya. Iya. Kami berdua aja lah, kami sepokok saya sama baris pokok. Kami sepokok baris. Beres ni beres. Nah, pokok kami ini pakai sini boleh. Di beliau libur tanggal 14. Minggu lagi pas ya. Kapan masuknya? Itu kami sedang bimbang. Oh gitu, bimbang dan ragu. Jadi kita pas tahun petang terus
pengawas dari dinas datang kemari, sedangkan anak kan tidak disekolahkan. Nah, jadi Sama kan TK-TK lain pun tidak sekolahkan juga kan? iya. Oke. Habis mah libur biasanya kan. Itu Sabtu habis itu jadi kayak nggak ada lah, kayak nggak ditandatangani lah surat Nggak CC gitu ya? iya untuk surat izin operasional itu tuh memperpanjang kan. Jadi sampai sama hujan tuh telepon apa segala macam, kemarin nggak tahu bak keputusannya jadinya gitu. Jadi tahun kini pengawasnya masih sama gitu. Takutnya tiba-tiba ibu pengawas datang lo balik dan kejadiannya sama gitu. Jadi itu makanya kayak masih bimbang gitu. Menurut Ustaz, Itu tuh tanya juga kan mungkin dekat awak kan aja orang tua murid wah oke, jual itu kan oke, dia pengawas tentu oke. iya. Kan bisa ndak oke dengan kalau keinginan awak. Sekolah kan. Hah? Kalau Dignas sekolah, kalau Sekolah. habis mah kan libur. Iya. Hujan pun ya juga ikuti dinas katanya kan. Iya. Mungkin coba diskusi dia bulan gitu. Artinya awak jauh dinas mesti bagus. Wak. Kan kalau ada keinginan awak sampaikan dengan baik. Kenapa? Memang punya dulu program-program yang bertentangan dengan dinas. Karena apa kan agak malih lama-lama libur kok kan. Nah, mungkin Pak punya inisiatif loh. Tapi kalau inisiatif apa tuh misalnya dinas tidak menerima, Pak cara meyakinkan dinas untuk menerima. Kalau misalnya dinas tidak menerima, tentu ikut dinas. Iya. Pasti kan. Mungkin lah ikut dinas kan. Karena awak payung awak di dinas gitu. Ya itu nanti didiskusikan ya Binjan. Berarti liburnya lah tahu, masuknya dulu pasti lah. Iya, yang jelas pas masuk bulan suci Ramadan dinas sama 30 katanya. Iya, Cuman tidak-tidaknya sama lah gitu kan. Itu paling aman kan. Tapi kalau ada orang tua murid bertanya kan heran ya kok masa terjawab kan. Ya kemungkinan bersamaan dengan dinas untuk pasti nanti dikabarin. Iya, memang itu jawaban. Itu jawaban paling aman kan. Nanti dikabari di WA. Nah, ya untuk sementara sepertinya ikut dinas kita. Iya. Oke, ada yang lain? Dan ya, Ustazah, udah kita tutup dengan membaca hamdah. Ada nih coba dia Ustazah itu. Langsung alhamdulillah. Oke lah alhamdulillah, masya Allah kalau ada salah-salah. Terima kasih kepada Ustaz. Iya, kalau ada salah